Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk, Pak. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Julius Bagio dan saya adalah dokter yang menjaga di Poli Umum pada hari ini, Pak. Permisi. Oh, oke, baik. Ya, jadi siapa nama Bapak kalau saya boleh tahu? Oke, Pak Tono ya. Baik Pak Tono, saya lengkapi data-datanya dulu ya. Dan tidak usah khawatir, hasil pembicaraan dan hasil pemeriksaan serta rekam medis nanti saya jamin kerahasiaannya Pak ya. Oke, ya saat ini Pak Tono sedang bersama dengan siapa? Saya sama anak. Sekarang pagi atau siang atau sore atau malam? Jam berapa Pak? Jam 4 pagi subuh. Jam 4 subuh? Iya. Oke. Saat ini Pak Tono berada di mana? Enggak tahu. Saya enggak tahu. Oh, oke. Baik. Ada yang bisa dibantu Pak Tono mungkin? Saya sedang emosi. Pak Tono emosi. Siapa yang membuat Bapak emosi? Gak tahu. Sekarang orang yang buat saya emosi udah gak ada. Sudah tidak ada. Kemudian kenapa Bapak bisa emosi? Saya emosi. Saya sedih. Semua adik-adik, kakak saya gak ada yang mau ngerawat Bapak yang sakit. Ya baik. Iya Pak. Oke baik Pak. Siap. Nah, sekarang apa yang Bapak pikirkan? Dok, tolong doakan saya, Dok. Saya mau beli mobil baru, Dok. Saya mikir, kenapa semua orang jahat sama saya? Saya sudah lakukan semua buat orang lain. Saya nggak pernah buat jahat. Semua orang jadi benci saya, nggak ada yang suka sama saya, nggak ada yang peduli sama saya, nggak ada yang peduli sama Bapak. Semua orang itu jahat. Sekarang apa yang Bapak masih rasakan? Gak tahu Dok. Pusing kepala saya, nggak bisa mikir. Oke, mungkin bisa Bapak jelaskan pusingnya di kepala bagian mana, bagaimana rasanya, dan sejak kapan pusingnya Pak? Pokoknya pusing dong, nggak tahu, saya sudah nggak bisa mikir. Nah, ini apa akhir-akhir ini Bapak mendengar suara yang berbisik ke telinga atau gimana Pak? Ya, ada suara-suara. Oh iya, kalau boleh tahu sejak kapan Pak? Udah seminggu minggu lalu. Oke, semingguan apa yang dikatakan Pak? Astagfirullah, la ilaha illallah. Itu kayak terus diulang-ulang gitu. Oke, apakah Bapak juga mendengar suara lain, misalnya kayak ada yang meminta Bapak ngelakuin sesuatu gitu? Gak ada. Kira-kira ini saya sering ketemu mbah saya. Ada itu naik kereta kuda. Terus kemarin ketemu juga sama Mbah Bandi. Siapa Mbah Bandi itu Pak? Tangga saya. Dok, saya lapar. Dek, saya mau keluar dulu makan. Ya silakan. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, permisi ya dokter. Oke baik ya, silakan duduk ya. Anda sebagai apa di sini? Saya di sini adalah putra dari pasien, ya, saya anaknya. Ya, anaknya ya. Oke, anaknya. Nah, boleh saya mengetahui terkait dengan riwayat dari Bapak tadi yang sudah masuk bersama dengan panjenengan ya?
Jadi gini, sebenarnya bapak itu sudah sulit tidur ada 1 bulan dan tidurnya itu di atas jam 11 malam. Oh, bapak ini sudah sulit tidur. Kemudian, nah, sulit tidur itu memberat 1 minggu ini gitu dok. Kemudian karena sempat cekcok dengan kakak tirinya, dia makin memberat lagi gejalanya. Oh, jadi ada sedikit konflik keluarga ya Pak ya. Terus kemudian seminggu kemarin Bapak ini nasihatin keponakannya, tetapi ibu dari keponakannya ini malah memarahi balik dan bilang gitu bahwa Bapak ini nggak punya hak gitu untuk menasihati orang karena Bapak ini ada gangguan jiwa, katanya gitu dok. Setelah itu kayak bapak ini makin lama makin aneh gitu, jadi lebih susah tidur. Terus kalau bapak itu belum tidur biasanya mondar-mandir di rumah, mengerjakan apa yang nggak penting-penting gitu, maksudnya kayak beres-beres walaupun udah bersih. Terus bapak kan kerja di toko ya, jadi kayak dia tuh selalu ngerapiin barang dagangannya gitu. Ya. Terus ada lagi. Nah, terus semingguan ini bapak itu mudah marah, sering ngomel, terutama kalau ada hal yang diinginkan itu nggak dipenuhi. Akhirnya apa ya? Ya kita kerepotan, apalagi bapak dikit-dikit tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, terus kadang ketawa sendiri gitu. Jadi saya agak bingung harus bersikap seperti apa, terutama ibu gitu, itu juga bingung juga. Nah, terus gini, bapak itu selama seminggu ini sering belanja hal yang nggak penting terus mahal dok, sehingga uangnya itu cepet habis dan kayak impulsif banget, tiba-tiba mau beli motor, mau beli mobil gitu, atau tiba-tiba beli makanan enak besar, tapi semua itu dihamburkan gitu. Oke, kemudian apalagi yang terjadi gitu? Yang bikin bingung itu gini dok, bapak itu sering ngomongin itu soal Mbah Bandi. Terus saya tanya sama ibu kan, nah ibu itu bilang Mbah Bandi itu tetangganya baru meninggal gitu. Nah terus abis itu ya bapak ini juga ngomong-ngomong soal ketemu sama mbah, sama kakek dulu. Nah katanya naik kereta kuda, naik kencana, naik apa putih gitu-gitu. Itu saya bingung gitu dok. Nah, ibu juga bingung gitu. Terus ya akhirnya ya inilah kondisinya seperti ini dok sekarang kayak gitu. Oh gitu. Nah mohon izin ya Dek, saya mau tanya terkait riwayat psikiatrik sebelumnya. Ini apakah bapaknya pernah alami ada gangguan jiwa gitu? Oke, kalau sebelumnya ini ya dok ya, sebelumnya itu bapak itu orangnya ceria, periang, dan terbuka kok sama ibu gitu, terbuka kok bapak ini kalau cerita masalah, kayak suka kok ngobrol awalnya ya. Tapi waktu tahun 1993 bapak itu pernah didiagnos gangguan jiwa. Nah waktu itu bapak itu umurnya masih muda, kemudian nggak pernah periksa atau opname. Nah 2 tahun kemudian 95 bapak itu baru periksa, baru opname. Nah terus 2 tahun itu nggak opname lagi, opname kedua tahun 1997 gitu. Nah habis 1997 lama lagi, habis itu terakhir balik lagi opname lagi ya 2008. Nah terus setelah opname terakhir bapak gimana? Habis 2008 bapak ini agak males kontrol ya. Akhirnya setelah opname terakhir ini bapak tuh cuma 2 kali kontrol, terus nggak mau minum obat gitu. Karena sebenarnya menurut bapak dan menurut ibu bilang gitu, oh gejalanya tuh sempat menurun, jadi udah bisa kembali seperti semula. Oh, terus selama periode opnamenya gimana Pak? Nah, ini waktu periode opnamenya yang kosong-kosong itu bapak tuh udah baik, kondisi bapak bisa kerja, bisa beraktivitas, bapak buka toko, ngobrol juga lancar sama orang lain gitu. Oke, baik. Untuk riwayat medis bapaknya ada? Iya.
Kalau riwayat medis saya nggak pernah tahu dan nggak ada keluhan ya. Sejauh ini kata ibu juga nggak ada kok dok. Ya. Oke, kalau tidak ada untuk keluarga, apakah ada keluarga yang mengalami hal seperti ini pak? Keluarganya juga nggak ada yang ngalamin kayak gini dok. Oke, kemudian bapak ini hidup sama siapa? Atau riwayat keluarganya gimana dulu sebelum berkeluarga dan punya istri? Terus bapak ini anak pertama dari 3 bersaudara. Terus kemudian ibunya bapak atau Mbah Putri ini adalah istri kedua dari Mbah Kakung gitu. Nah kemudian hubungan bapak sama adik-adik yang lain itu kayak kurang akur. Terus hubungan bapak sama kakak tiri atau ya ibu tirinya itu juga kurang akur gitu. Nah bapak ini ya nikah, anaknya saya. Terus saya juga ya saat ini ya udah umur 21 ya, jadi udah cukup cukup usia buat kerja. Kemudian saya juga akhirnya bantu-bantu ekonomi di rumah gitu dong. Oh oke. Ya. Kemudian untuk riwayat lahir tumbuh kembang normal ya pak ya? Kalau riwayat kelahiran tumbuh kembang normal sih dok ya, saya rasa ya. Oke. Pendidikan? Nah, bapak ini tidak lulus SMP dok. Terus saya tuh lupa ya, kenapa kok bapak bisa putus sekolah ya? Tapi bapak juga tiap ditanya juga nggak pernah jawab sih, jadi kayak selalu bilang saya juga lupa loh. Terus saya ditanya gimana? Oke, bapak tidak lulus SMP ya. Oke, kemudian bapak bekerja apa? Nah, bapak ini sehari-hari itu jadi penjual di tokonya. Terus tokonya agak rame ya, toko kelontong gitu, jualan apa aja dijual gitu ya. Temennya banyak sih, terus tetangganya juga seneng kalau interaksi sama bapak. Ya, tidak pakai nafsa ya berarti, tidak ada merokok, alkohol. Oh enggak kok, bapak tidak pernah ngerokok, tidak pernah pakai nafsa, tidak pernah pakai alkohol. Enggak ya deh, oke. Untuk riwayat agamanya gimana? Nggih, bapak ini orang Islam, terus bapak juga cukup rajin beribadah. Oh muslim, rajin beribadah. Oke, siap. Iya, jadi di sini saya menilai ya dari hasil pemeriksaan TTV yang tadi sudah sempat masuk dari screening awal, TTV-nya ada hipertensi, nadinya sedikit tinggi ya, suhu normal, RR normal. Kemudian oksigennya normal juga. Oh, gitu ya dok. Ya. Nah, di sini saya ada menemukan leukositosis ya. Leukositosisnya sekitar 13.220. Nah, sisanya batas normal semua. Kemudian di sini untuk kontaknya bapak ini positif verbal, tapi irrelevan dan kadang kurang lancar. Nah, untuk orientasi waktu dan orang baik, tapi kalau orientasi tempat kayaknya bapak masih sedikit terdisorientasi ya. Kemudian di sini ada persepsinya, saya lihat ini ada halusinasi auditorik sama halusinasi visual. Nah, ya, oh iya dok. Terus jadinya bapak didiagnos apa ini dok? Untuk diagnosanya saat ini saya mungkin hanya bisa suspek ya antara gangguan afektif bipolar, episode kini campuran, dengan different diagnosisnya yaitu gangguan skizoafektif tipe campuran seperti itu. Nah, kemudian ini juga GK ini mengarah ke borderline, ditambah juga ada leukositosis dan hipertensi, sama ada akar permasalahan di primary support group-nya. Nah, saat ini kalau kita lihat ya GAV scale-nya adalah 30 dan GAV scale terbaik untuk selama setahunnya adalah 70 seperti. Oh,
Berarti ini harus dirujuk ke spesialis kejiwaan, Dok. Nah, ini akan saya berikan rujukan untuk segera berobat ke spesialis kejiwaan, ya, karena ini merupakan kompetensi di luar kewenangan saya, dan sebagai dokter umum saya wajib untuk melakukan rujukan kepada spesialis kejiwaan, ya. Apakah Bapak dan Ibu, dan mungkin karena Bapak tidak bisa memberi inform konsen, saya limpahkan inform konsen kepada Ibu dan juga kepada jenengan sebagai anaknya. Mohon nanti jenengan sampaikan ke Ibu, dan kemudian kalau Ibu sudah meng-ACC, nanti kita akan atur bagaimana untuk konsultasi dengan spesialis kejiwaan. Apakah ada yang ditanyakan, Nak, sampai saat ini? Oke, semuanya cukup jelas? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya dokter atas hari ini. Saya sudah tidak ada pertanyaan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya.